pagi semua, gimana kabar hari ini? Masih pada sehat-sehat kan? Atau ada yang sakit? Selama masa pandemi ini, tentunya kita tidak boleh melewatkan firman Tuhan ya, termasuk sekolah minggu. Dengan teknologi yang ada sekarang ini, tentunya kita masih bisa tetap sekolah minggu dong, walaupun secara online. Jadi sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Marilah kita buka sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Doa akan dibawakan oleh Lara. Kawan-kawan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa sekolah minggu walau tidak bertemu secara langsung. Tolong berkati Tuhan supaya hari ini kami bisa mengerti apa yang diajarkan kepada kami. Sekarang kita akan pujian akan dibawakan oleh Glory. Selama di rumah aja pasti banyak dong cerita dari teman-teman semua. Pasti juga berkat Tuhan selalu ada dong di teman-teman. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu teman kita. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ciela. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Graciela Gusira Simanjuntak dari kelas Tunas Mudi. Di sini saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang sekolah minggu. Saya terlahir dari keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak kecil, kedua orang tua saya sudah membawa saya untuk rajin beribadah di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan melalui sekolah minggu. Saya sudah mengikuti sekolah minggu sejak saya masih sangat kecil, dan saya sudah mengikuti sekolah minggu dari kelas asuhan. Hingga usia saya yang ke-13 ini, saya tetap rajin dan setia mengikuti kelas sekolah minggu, dan sekarang saya berada di kelas Tunas Mudi. Dari sekolah minggu, saya dapat belajar banyak hal berharga tentang kasih setia dan keselamatan dari Yesus Kristus. Dalam sekolah minggu, materi pembelajaran disajikan secara sederhana, sehingga saya dapat memahami firman Tuhan dengan mudah. Dari sinilah awal iman saya bertumbuh, dan saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri untuk dibaptis. Sekolah minggu memberi dampak besar bagi kehidupan sehari-hari saya. Saya merasa sangat terberkati dapat mengenal Tuhan Yesus di sekolah minggu. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman untuk rajin dan setia mengikuti sekolah minggu. Ayo alami perjumpaan kalian sendiri dengan Tuhan dan nantikan berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Sekian kesaksian dari saya, kiranya bisa membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mendengarkan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kalista. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9.
Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu yang laki-laki dan yang perempuan akan bernubuat, dan turana-turuna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan yang kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, di tanda-tanda bawah di bumi, darah, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya Tuhan yang hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia dari maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita pada pelajaran yang ketiga hari ini. Ayat hafalan kita akan dibacakan oleh Iren. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 yang berbunyi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di pelajaran yang ketiga dengan judul pemberitaan Injil yang efektif yang akan dibawakan oleh Tante Ellen. Untuk Tante Ellen dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya adik-adik. Baiklah, pagi hari ini kita akan memasuki sekolah minggu kita. Kita memasuki sekolah minggu dalam pelajaran yang ketiga ya. Ini adalah buku sekolah minggu kita yang terbaru ya, berjudul Menjadi Saksi Kristus. Kita memasuki pelajaran yang ketiga, judulnya adalah Pemberitaan Injil yang Efektif, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 41, dan ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Tadi teman kita Kalista dan Iren sudah membacanya. Tante tidak usah ngulang lagi ya. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran di sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih Tuhan bagi kami. Engkau hadir tengah-tengah kami ketika kami mengadakan sekolah minggu kami di kelas Tunas Mudi secara online. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk kami mengerti tentang pelajaran sekolah minggu kami pada hari ini. Berkati murid-murid sekolah minggu kami, biarlah sukacita, damai sejahtera menyertai kami ketika kami dapat belajar sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus yang baik, kami menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bekerjalah dan berkaryalah bagi diri kami masing-masing. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, tadi teman kita Glory sudah bernyanyi tentang penginjilan yang berjudulnya adalah Marilah Kabarkan Injil. Nah, apa sih maksud daripada tujuan ini? Nyanyian ini, pujian ini artinya adalah untuk mengajak kita semua orang yang percaya, menghimbau dan meminta ya agar kita dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia tanpa kecuali. Nah, bagaimana sih pemberitaan Injil yang efektif? Mari kita akan mulai pelajarannya. Masih ingat akan murid-murid Tuhan Yesus? Ya, kita ingat akan mereka. Kita tahu mereka itu orang-orang yang biasa pada umumnya, mereka orang miskin, mereka berstatus sosial biasa saja,
mereka ada yang nelayan, ada pemungut cukai, ada juga seorang dokter. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Orang yang biasa menjadi luar biasa. Salah satu murid Tuhan yang dipakai dia secara luar biasa itu adalah Petrus. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Dia menyesal dan akhirnya dia bertobat. Tadi kita sudah baca dari ayat firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, ya. Petrus berkhotbah dengan sungguh luar biasa, ya. Petrus menjadi pemberani, ya. Bagaimana Petrus menjadi pemberani? Bagaimana dia bisa memberitakan kabar Injil kepada orang banyak? Ternyata ada Roh Kudus di dalam diri Petrus. Apa aja sih peranan Roh Kudus itu? Pertama, itu berani. Artinya Roh Kudus memberikan keberanian untuk melayani. Kita ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus bersama murid-murid lain meninggalkan dia dan melarikan diri karena ketakutan. Tetapi karena ada Roh Kudus dicurahkan bagi Petrus dan kepada murid-murid yang lainnya, mereka memiliki keberanian yang luar biasa untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang Yahudi. Yang kedua, cakap. Roh Kudus memberikan kecakapan atau kemampuan untuk melayani. Petrus hanya seorang nelayan dari Galilea yang tidak terpelajar, tetapi oleh kuasa Roh Kudus menyampaikan khotbah yang luar biasa berisi pengajaran sekaligus penginjilan. Dan yang ketiga adalah buah. Roh Kudus memberikan buah atau hasil dalam melayani. Oleh kuasa Roh Kudus, khotbah yang disampaikan Petrus membuat 3.000 orang memberi dirinya dibaptis. Wow, sungguh sangat luar biasa. Nah, apa yang patut kita renungkan? Setiap pelayanan yang kita lakukan oleh kuasa Roh Kudus pasti memberi hasil. Oleh karena itu, hendaklah kita dalam pelayanan benar-benar mengandalkan kuasa Roh Kudus dan menghindari kesombongan, karena bukan kita yang hebat, tapi itu semua semata-mata anugerah kuasa Roh Kudus. Sebaliknya, bagi kita yang merasa tidak bisa melayani, jangan minder dan menghindari pelayanan. Oleh kuasa Roh Kudus, kita akan disanggupkan melakukan hal yang mustahil. Yang Tuhan minta adalah hati yang mau melayani. Kita patut bersyukur atas penyertaan dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan dan pelayanan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semoga firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Ellen tadi bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita masing-masing ya teman-teman. Sekarang kita akan berdoa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Putri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur karena di tengah pandemi ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa menjadi pedoman bagi kami. Tuhan Yesus juga berkati untuk aktivitas kami hari lepas hari Tuhan, dan juga kesehatan kami agar kami semua bisa terhindar dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami kepadamu. Amin.